warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Ayah Haji. Kita masih tetap ngoceh tentang buku. Kali ini kita akan ngoceh buku yang saya tulis, namanya atau judulnya Mencerdaskan Fitrah Manusia. Kali ini ada subjudul yang menarik, yaitu tentang mengalirlah, belajar dari air. Ternyata kita memang diperintahkan untuk belajar dengan alam. Belajar itu kita memahami atau mempelajari sifat-sifat dari alam. Karena alam itu sesungguhnya ada dalam diri kita. Karena diri kita itu tercipta dari komponen alam semesta ini. Termasuk di dalamnya ada air. Sehingga tubuh kita ini 80% isinya air. Air yang di dalam tubuh kita itu juga terkoneksi dengan air yang di luar tubuh kita. Karena sesungguhnya air itu memiliki komunitasnya sendiri. Air komunitasnya air. Dan sesungguhnya keterhubungan kita dengan air itu sangatlah tinggi. Maka wajar jika ada seorang peneliti dari Jepang mengatakan bahwa air itu bisa koheren dengan tubuh kita. Maka air itu, kalaulah kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian membuat heksagonal, membuat seperti kristal-kristal yang berbintang 6 itu. Sangat luar biasa gambaran foto dari air itu, sehingga air itu menjadi media pembelajaran kita. Kali ini kita akan berbicara tentang sifat air ya. Sesungguhnya sifat air itu bukan mengalir sebenarnya, tetapi sifat air itu menyerap. Kalau air itu tidak menyerap, maka dia akan mengalir. Makanya simbol air itu adalah simbol keberkahan, simbol rizki. Fa'anzala minas sama'i rizqan. Allah turunkan dari langit itu rizkinya. Dia itu berbentuk air. Sehingga air itu adalah sumber kehidupan dan sumber kemakmuran serta kesejahteraan. Tetapi ingat, seperti tanah itu hanya menyerap secukupnya air tersebut. Kalau tidak bisa diserap, dia akan mengalir ke tempat yang lebih bawah lagi. Makanya untuk serapan lebih banyak air itu, maka ditugaskanlah kita, diperintahkanlah kita untuk menanam. Jadi aktivitas yang produktif. Menanam itu adalah sebuah simbol. Simbol kita melakukan sesuatu kegiatan yang bermanfaat. Menanam bukan hanya pohon, tetapi kita berbisnis itu seperti kita menanam. Kita melakukan aktivitas usaha itu adalah menanam. Maka untuk mendapat serapan air yang lebih banyak, maka kita harus menanam. Berusaha, melakukan usaha-usaha produktif. Kalau konvensionalnya ya menanam tanaman itu. Tapi kalau kekiniannya di kota misalnya menanam pohon akan sulit, maka tanamlah resapan-resapan yang terbanyak melalui pohon-pohon produksi kita. Sehingga resapannya lebih banyak dan lebih bermanfaat. Maka wajar kalau orang yang mampu berusaha, membuat produksi, membuat usaha-usaha produktif, maka serapan airnya lebih banyak, maka serapan kesejahteraannya itu lebih banyak. Tapi kalau tanah itu kosong, tidak ada aktivitasnya, maka air itu akan menyerap secukupnya, kemudian
mengalir. Tapi perlu kita pahami juga, air kalau sudah kita serap secukupnya tadi melalui proses penanaman tadi, maka air itu memang harus dialirkan ke tempat yang lain yang membutuhkan. Jika air itu tidak kita alirkan, kita bendung misalnya, kita jaga misalnya, maka air itu akan menggenang di tanah itu. Dan kalau menggenang itu akan menjadi sumber-sumber penyakit. Maka seperti juga kita dalam mendapatkan rezeki seperti air tadi. Kalaulah kita sudah mampu memanfaatkan rezekinya dari Allah, hartanya dari Allah, Allah berikan, kita titipkan lewat rezekinya kepada kita, maka itu harus dialirkan kepada orang lain. Sebagian karena harta kita, rezeki kita, ada hak orang lain di dalamnya, maka alirkanlah. Semakin kita banyak mengalirkan kemanfaatan kepada yang lain, maka semakin banyak serapan yang kita dapatkan. Makanya dicontohkan di dalam Al-Quran itu. Jadi perumpamaannya seperti begini. Makanya simbol dari kesejahteraan itu antara air dengan tanah dan pohon yang ditanam tadi. Makanya Allah memberikan perumpamaan begini. Mengalirkan rezeki itu, membagi rezeki itu seperti kita menanam satu biji kemudian menjadi pohon, menjadi cabang, 7 cabang. Dari 7 cabang itu akan keluar 100 tangkai. Bayangkan. Sab'a. Kemudian mi'atu habbah. Kemudian keluarlah tangkai yang banyak itu. Seperti itu akan bercabang banyak. Yang kita lakukan bukan membendung airnya tadi, tetapi yang kita lakukan adalah membagi tanaman itu agar tanaman itu subur, karena tanaman subur itu akan memunculkan 7 batang perumpamaannya. Kemudian dari 7 batang itu ada namanya tangkai-tangkai yang menjadi 100 tangkai. Bayangkan kalau 1 tangkai banyak pohonnya, berapa yang akan tumbuh. Tetapi kalau kita membendung air itu untuk diri sendiri, kesejahteraan untuk diri sendiri, maka akan menjadi penyakit untuk diri kita sendiri. Dan itu kemudian Rasulullah menyebutnya menjadi orang yang pelit dan bakhil, sehingga berat hatinya untuk memberikan karunia Allah itu kepada yang lain, berat hatinya untuk berbagi sesamanya. Maka paling enak adalah alirkanlah kesejahteraan itu, alirkanlah harta kita kepada yang lain. Kalau sudah dialirkan, minimal 3 hal yang bisa kita dapatkan. Harta menjadi bersih, harta menjadi sehat, dan harta itu menjadi lebih manfaat, lebih berkah. Bukankah kita selalu bermohon bahwa ya Allah, limpahkanlah kepada kami harta yang berkah. Makna berkah itu jada bil khair, dia akan bertambah manfaatnya, dia akan ketambah banyaknya baik secara kualitas dan kuantitas. Demikianlah kita belajar dari air, alirkanlah air itu kepada yang lain agar kita lebih manfaat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.